hal terpenting dalam kehidupan ini yang harus kita pahami adalah pahami tentang kesadaran diri kita. Bahasa kerennya self awareness. Apa self awareness itu? Kesadaran diri bahwa kita paham tujuan kita dihidupkan. Ada satu surat yang tadi kita baca, surat Al-Insan, surat ke-76. Surat ini biasa Rasulullah baca setiap hari Jumat di sholat subuh rakaat kedua. Para ulama menafsirkan kenapa Rasulullah senang membaca surat Al-Insan ini, karena surat Al-Insan ini itu mengingatkan kita tentang apa? Tentang hakikat kehidupan. Kenapa kita diciptakan? Tadi kalau Bapak Ibu nyimak, tujuan Allah nyiptain kita untuk apa? Untuk apa? Untuk diuji. Jadi hidup itu ujian dengan perintah dan larangan. Lalu ada orang yang kata Allah yang dia taat, dia bersyukur, dan ada juga yang kufur, yang kafir. Imma syakiron wa imma kufur. Bagi yang bersyukur, dia taat, hadiahnya apa? Surga Aden. Itu minimal surga Aden. Itu yang diberikan kalau kita taat. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak taat, kata Allah apa? Kita akan disiksa di neraka. Jadi surat Al-Insan ini kenapa Rasulullah sering baca? Karena itu mengingatkan kita akan hakikat kehidupan. Yang kedua, itu menyadari kita untuk mensyukuri potensi diri kita. Karena setiap kita itu punya potensi. Punya potensi untuk apa? Untuk bisa berkontribusi, bisa ibadah dengan maksimal dengan seluruh potensi kita. Ada yang potensinya jadi dokter, potensinya jadi pilot, jadi guru, ya. Jadi apapun semua kita punya potensi. Diberikan sama Allah tugas untuk menjalani, untuk berkontribusi. Jadi tugas kita di dunia ini adalah sebagai apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia untuk ngabdi sama Allah. Yang kedua, untuk menjadi khalifah fil ardh. Memahami khalifah fil ardh ini adalah bagaimana kita bisa ikut berkontribusi memakmurkan bumi ini sehingga ibadah jadi lebih nikmat, lebih khusyuk, lebih mudah, hidup jadi lebih mudah. Itu dengan cara apa? Kita masing-masing kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi harus ada kepedulian. Hidup itu nggak bisa cuma apa? Rumah kantor. Itu yang Allah mau. Dan ironinya Bapak Ibu, fenomenanya banyak anak remaja belum paham ini hakikat kehidupannya. Salah satu dari tiga tadi ini tiga ini yang saya angkat karena orang tuanya itu ustadz ya, guru. Ya, mereka waktu kecilnya SD, IT, pesantren, SMP-nya, SMA-nya pesantren. Harusnya kan punya keimanan yang luar biasa ya di sisi akidahnya, keimanannya, di sisi akhlaknya, tapi faktanya nggak seperti itu dan ini jumlahnya banyak gitu. Ya. Nah, salah satu anak ini saya tanya, kenapa kok kamu berani ninggalin sholat gitu, padahal kamu kan dari pesantren. Ya saya kena sibuk aja, jadi kelupa gitu. Sesederhana itu dia jawab. Terus dia ngucapin begini, saya sebenarnya selama ini merasa terkekang oleh ayah dan ibu saya. Jadi dia pesantren itu bukan kemauan dirinya katanya. Ini bahaya kan? Usia sudah 30, sudah punya anak satu, punya istri berarti kan? Tetapi masih ada kekecewaan dengan orang tuanya, merasa terpaksa. Jadi ketika dia sudah punya kebebasan, ya, sudah bekerja, punya penghasilan, akhirnya nafsulah yang dikedepankan. Enggak takut lagi sama Allah. Ini bahaya. Ya. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena dari kecil tidak kita beri kesadaran tentang apa? Tentang ketauhidan, tentang akidah. Padahal kalau kita baca tadabbur Al-Qur'an, para nabi, ya, para rasul sebelum wafat selalu bertanya sama anak-anaknya, nanti apa yang kamu sembah nak setelah aku tiada? Anak-anaknya pastikan menjawab apa? Saya akan menyembah Allah. Bahkan ada kisah, ini bukan nabi tapi diangkat oleh Allah kisahnya dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Luqman ini kan bukan nabi, tapi kenapa dia diangkat? Karena Luqman ini punya kepedulian terhadap anaknya. Dia ngajarin anaknya supaya jangan syirik kepada Allah, dan dia mengajarkan anaknya tentang akhlak. Nah, karena perilaku ini Pak, kepedulian dia terhadap anaknya, Luqman ini Allah abadikan namanya dalam Al-Quran.
Artinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak sekalian adalah orang-orang yang gemar, senang ikut kajian, ibadahnya khusyuk, tetapi anaknya dibiarkan asyik dengan dirinya sendiri, lupa. Maka salah satu yang harus dikontrol oleh para orang tua adalah terkait tentang akhlak anaknya. Pak, kalau anak kita sholat, pas kita lagi nggak di rumah, sholat nggak dia? Bahkan kalau laki-laki nih, udah level Bapak Ibu ya, kan sering ikut kajian, anaknya harusnya yang laki-laki itu berjamaah. Dia berjamaah nggak Pak saat kita nggak ada? Itu bagian yang dari kita kontrol. Kalau dia tidak berjamaah, maka patut kita tanya, kenapa nak, kamu nggak berjamaah? Kenapa? Apalagi kalau nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Ini bagian yang harus kita pedulikan di saat kita masih hidup, Pak. Jangan sampai Bapak Ibu sudah di kuburan pengen hidup lagi gara-gara apa? Anak kita jadi direktur, jadi jenderal, tapi nggak pernah doain kita, karena nggak deket sama Allah. Yang ada di mindsetnya adalah uang aja. Dan Pak, nih Pak, kabar buruknya Pak, kalau ada istri kita bermasalah, anak kita bermasalah, maka yang harus dievaluasi adalah bapaknya. Nanti di akhirat yang akan diaudit bapaknya. Jadi jangan tenang-tenang kita, merasa udah ngasih duit selesai, enggak, ya, belum selesai Pak. Jadi pastikan sebelum kita wafat anak kita sudah deket sama Allah, dia paham tentang hakikat kehidupan. Jadi nanti ini PR Bapak Ibu ya. PR nih bapaknya harus mimpin tadabur surat Al-Insan, jelasin, Bapak baca ini, baca terjemahannya, baca tafsirnya, lalu Bapak jelasin ke anak-anaknya. Jadi self awareness ini ya, kesadaran diri itu penting untuk kita pahami, karena nanti dari sini semua bermuara. Apa yang akan sering kita lakukan, kenapa kita sulit move on dari apa keburukan akhlak kita, kenapa bawaannya malas saja kalau ibadah. Waktu Ramadan puasanya alhamdulillah full, giliran puasa sunnah seperti ada tembok, puasa Syawal aja nggak selesai. Ini artinya apa? Ada sesuatu. Karena bisa jadi itu semua tidak menjadi prioritas kita. Tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan Allah, bukan akhirat, jangan-jangan gitu. Janji-janji Allah dalam Quran belum menarik bagi diri kita. Dan hari ini kita minta sama Allah agar semua hijab itu, belenggu itu yang menghalangi kita untuk bisa maksimal dalam ketaatan, semoga Allah hilangkan ya. Amin ya. Jadi jangan sampai ya hal prinsip ini belum dipahami oleh diri kita dan anak-anak kita. Kita semua sibuk asik dengan apa? Dengan smartphone kita. Ya. Sibuk flexing, update status, ya. Seolah-olah orang-orang di luar itu peduli sama kita, padahal saya kasih tahu ya, begitu kita meninggal, ya nggak sampai 1 jam aja orang itu sudah lupa sama kita. Maka fokus terhadap hal yang prinsip, dan salah satunya adalah kepedulian kita dengan anak-anak kita, karena dialah aset kita. Banyak orang yang sedang sedih, ya berusaha bagaimana punya anak. Bapak Ibu yang sudah dikasih anak, syukuri dengan cara apa? Dengan cara kita maksimal mendidik akidah dan akhlaknya anak-anak kita.